Haleluya, sekolah minggu yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Ibu percaya semuanya dalam keadaan baik, semua sehat di dalam nama Yesus. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bangkit berdiri. Kita berdoa dulu nanti, semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa, kita minta urapan Tuhan. Terus sepanjang ibadah ini, harus sekolah minggu semua semangat, semuanya bergairah. Haleluya. Kita mulai berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali bersyukur bagimu Tuhan. Pada siang hari ini, pada kesempatan yang indah pada hari ini Bapa, kami dapat lagi memuji Engkau, kami dapat lagi beribadah kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik Bapa, sampai detik ini Tuhan Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Bapa, pada siang hari ini pun kami undang kuasa-Mu, kami undang urapan-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami, memberkati setiap anak sekolah minggu kami yang mengikuti ibadah online ini, yang menonton ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Urapi semuanya, penuhi dengan kuasa yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan kami bersemangat memuji Engkau pada hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur Tuhan, menikmati hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pujian kami pada hari ini. Berkati yang melayani, berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu pun Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa yang daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Halo teman-teman, mari kita kalau pujian kita kepala pundak lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Daun telinga hidung, mata dan pipi, daun telinga hidung, mata dan pipi, semuanya ini ciptaan Tuhan, semuanya ini ciptaan Tuhan. Kepala pundak lutut kaki, kepala pundak lutut kaki, lutut kaki, daun telinga hidung, mata dan pipi, daun telinga hidung, mata dan pipi, semuanya ini ciptaan Tuhan, semua
Haleluya anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya semua anakku? Semua luar biasa. Ibu percaya semuanya dalam keadaan sehat. Karena ibu tidak ada mendengarkan berita yang tidak baik. Semuanya berita baik-baik saja. Itu harapan kita anakku. Haleluya. Masih ingat firman Tuhan ya kan? Yang minggu lalu supaya tetap berjaga-jaga. Jadi semua anak-anak ibu pasti ibu percaya semua berjaga-jaga, menjaga protokol kesehatan sehingga tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya anak-anak ibu. Sekarang kita juga akan dengarkan firman Tuhan. Tetapi semuanya mari siapkan hatinya, cuci tangannya yang bersih. Kalau tidak ada hand sanitizer situ, mari cuci tangannya pakai sabun. Pakai hand sanitizernya, mari duduk yang baik, jangan rapat-rapat dengan temannya. Tetapi mari menjaga jarak. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sekalipun kita di dalam rumah, tetapi kita harus juga menjaga kesehatan kita. Haleluya anak-anak ibu. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, siapkan juga persembahannya. Biar nanti tidak berdiri ke sana kemari, berjalan-jalan, sehingga nanti ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Jadi saat ini mari siapkan semuanya. Duduk yang rapi karena kita mau berdoa, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya anak-anak ibu. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami Bapa tiba pada saat pendengaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang melindungi kami hingga kami ada sampai pada saat ini. Semua ini karena kebaikan Tuhan semata dalam hidup kami. Tidak ada kekuatan kami, tidak ada kegagahan kami, tetapi semata-mata hanya karena Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Di awal bulan ini Tuhan, anak-anak kami sudah memasuki Tuhan tahun pelajaran yang baru, di kelas yang baru, bahkan tingkat yang baru. Ada yang sudah masuk SMP, bahkan ada yang memasuki jenjang-jenjang kelas yang baru. Mari Tuhan Kau berkati semua anak-anak kami di dalam mengikuti sekolah mereka masing-masing, agar mereka semuanya Tuhan Yesus menjadi anak yang bijaksana, anak yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi Tuhan hamba-Mu di bidangnya mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah Tuhan kami pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Anak-anak-Mu juga Tuhan yang bersama dengan orang tua mereka yang mendampingi mereka. Berkati semuanya Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang berkuasa. Berikan hati, telinga, pikiran kami yang tertuju hanya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menaburkannya, berikan hikmat bijaksana yang dari sorga Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar Tuhan berasal daripada Tuhan semata. Ampuni segala kekurangan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu, semuanya sukacita kan? Hari ini ibu akan membawakan firman Tuhan. Bagaimana seorang yang bijaksana. Anak-anak ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berjaga-jaga di dalam keadaan pandemi ini. Jangan hanya ketika ibu menyampaikan firman Tuhan satu hari itu atau besok atau lusanya itu dilakukan, tetapi sepanjang hidup kita tetaplah kita menjaga kesehatan kita. Mungkin Tuhan menaruhkan hal ini pada saat ini. Ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi semua makhluk yang ada, makhluk hidup terutama manusia ya anakku, untuk kita tetap menjaga kesehatan kita, supaya kita tetap menghargai tubuh kita, supaya kita tetap menjaga hidup kita tetap dalam protokol kesehatan. Walaupun kita nantinya mungkin nanti pandemi ini sudah menjadi seperti penyakit flu biasa, tetapi tetaplah jaga kesehatan. Tetaplah cuci tangan dengan bersih, tetaplah kita menutup hidung kita, supaya apa anakku? Karena negara kita ini bukanlah negara bersih ya, termasuk bukan negara yang bersih ya anakku, karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Atau anak-anak ibu juga, ibu lihat masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Mereka mau menepiskan sampah, misalnya dia makan bonbon, dia lempar saja, lalu dia tidak buang ke tempat sampah. Itu salah satu adalah ciri dari orang yang tidak bijaksana. Kalau misalnya anak-anak ibu di rumah atau di kamarnya, dia sedang makan bonbon atau dia sedang makan roti, lalu dia buang, ambil isinya, dia makan,
lalu sampahnya dia selipkan nanti entah di tengah buku ataupun di sudut lemari belajarnya, dia selipkan. Lalu beberapa hari kemudian datanglah semut. Lalu dia sedang tidur, semut itu menggigit kupingnya. Itu bukan orang bijaksana. Sebenarnya kalau tadi selesai dia makan roti, makan bonbon, atau makan apa saja itu, atau pakai tisu, antarkan ke tong sampah. Akhirnya kan nanti kita tidak mengundang nanti hama-hama yang lain seperti semut, seperti kecoa, itu kan tidak kita undang. Tetapi kalau itu sudah datang, ketika kita tidak mau mengantarkannya, apa yang ada? Semut akan bertelur di situ, kecoa nanti akan buang air besar di situ. Akhirnya apa? Kamar kita menjadi bau. Itu adalah salah satu anak yang tidak bijaksana. Dia tidak memikirkan ketika dia pergi, dia membuang sampahnya, itu hanya langkah sebentar. Tetapi ketika sudah banyak semut, sudah banyak kecoa, capek lagi kan aku membersihkannya. Enggak lagi kita sudah kena gigit, enggak lagi kita sudah capek membersihkannya. Jadi itu tidak mempunyai pikiran yang bijaksana. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia adalah seorang raja yang mau menyerahkan kehidupannya, dia mau meminta sesuatu kepada Tuhan supaya apa? Supaya dia diberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Siapa anakku? Pasti semua tahu ya kan? Yaitu Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan bijaksana. Ketika Tuhan itu bertanya kepada Raja Salomo, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada, apa yang engkau minta daripadaku? Kata Tuhan kepada Raja Salomo. Lalu Raja Salomo apakah meminta kekayaan? Apakah Raja Salomo meminta emas, meminta mobil yang mewah banyak, atau rumah yang besar banyak? Bukan itu yang diminta Raja Salomo, tetapi hikmat. Coba kita buka bagaimana cerita Raja Salomo sedikit aja ya anakku. Di dalam 1 Raja-Raja 3, kita buka dari ayat 5 sampai 9 dan ayat 12. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 9 dan juga 12. Firman Tuhan mari kita baca, yang sudah ada Alkitabnya dan sudah bisa membaca. Mari kita baca bersama-sama ya anakku. Kita baca ayat 5. Firman Tuhan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahmu, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Itu kata Raja Salomo. Lalu Tuhan berkata di ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Woi, alangkah enaknya ya kataku. Tidak ada katanya seperti Salomo. Sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak akan ada orang yang berhikmat lebih daripada dia katanya. Alangkah luar biasa Tuhan memilih Salomo ya kan aku.
Mari kita pelajari bagaimana kehidupan Salomo. Sehingga Tuhan memberikan hikmat yang bijaksana. Kenapa dia memberikan hikmat yang bijaksana kepada dia? Karena Salomo ini sudah mempunyai pengertian lebih dahulu. Karena dia tahu kalau dia bijaksana, kalau dia pintar, kalau dia berpengetahuan, mobil yang bagaimanapun dia pasti bisa beli, rumah yang bagaimana besar pun pasti dia bisa punya. Perkara yang begitu susah pun untuk dipecahkan, itu pasti bisa dia selesaikan. Jadi buat anak-anak ibu yang masih kecil-kecil saat ini, saatnya bagimu mencari ilmu, nak. Saatnya bagimu untuk mengikuti apa yang menjadi nasihat dari orang tuamu, apa yang menjadi nasihat dari guru-guru sekolah minggumu, apa yang menjadi nasihat dari orang-orang yang lebih tua daripadamu. Mari dengarkan aku. Kesempatan ini tidak bisa terulang kembali. Kesempatan yang sudah ada itu tidak bisa diulangi sampai kapanpun. Jadi mari anak ibu, tanggal 17 bulan 8 1945 itu tidak akan pernah terulang lagi di dunia ini, nak. Tidak akan pernah terulang lagi. Hari yang kita saat ini sedang kita mendengarkan firman Tuhan, ini tidak akan pernah terulang. Tetapi video yang sedang kamu saksikan ini bisa kita ulang. Waktu yang ada itu tidak bisa kamu ulang lagi. Jadi jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Kalau engkau disuruh untuk mau bijaksana hari ini, mari lakukan. Mari lakukan kalau tugasmu adalah belajar. Tugasmu adalah menuntut ilmu, mengisi hidupmu, mengisi pikiranmu, mengisi dirimu dengan pelajaran yang belum kamu ketahui. Mari anak-anak ibu belajar, berikan hikmat yang bijaksana dalam hidupmu. Minta itu di dalam doamu. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini aku anakmu, berikan aku hikmat yang daripadamu, untuk aku bisa mengerti akan pelajaran-pelajaran yang sudah aku terima. Anak-anak ibu ada yang naik kelas 6, anak-anak ibu ada yang masuk SD, apalagi sekarang dalam keadaan daring, yaitu belajar dari jaringan sosial media. Jadi mari anak-anak ibu semuanya, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita disuruh belajar untuk membina diri kita. Kita berusaha dengan ketidaktahuan kita. Ibu gurumu menganjurkan untuk kamu respon kepada pelajaran. Mari belajar. Persiapkan dirimu. Persiapkan semuanya. Jangan nanti ketika kamu sudah dewasa kamu menyesal. Itu tidak bisa diulang. Itu tidak bisa diulang. Anak-anak ibu yang belum mengerti kali-kali di kelas 3, kelas 4. Lalu nanti dia SMA, dia mau berusaha, atau di SMP dia mau berusaha untuk belajar kali-kali. No, aku no. Kamu sudah terlambat. Kamu sudah terlambat. Jadi mari anak-anak ibu yang saya rasa kalau sekolah minggu rata-rata SD ya. Rata-rata semua SD. Jadi mari anak-anak ibu yang masih SD, mari semua belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurumu, mari pelajari. Setiap apa yang dikatakan oleh ibu guru sekolah minggu ketika kamu ikut ibadah online, mari dengarkan aku. Tidak 100%, paling tidak sedikit. Tetapi ibu melihat ya kan, beberapa kali sudah ibu anjurkan setiap membuat ayat hafalan tidak ada yang mengirimkan. Untuk Tuhan pun berani tidak berbuat. Bagaimana kalau untuk gurunya? Iya kan aku? Jadi mari bertobat semua anak-anak ibu. Mari bertobat. Bagaimana kita lihat Salomo? Salomo ini adalah orang yang bijaksana. Ketika Tuhan melihat bagaimana dia meminta kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkan yang dia minta. Karena Tuhan tahu dia punya pengertian. Karena Tuhan tahu dia punya keinginan. Karena Tuhan tahu dia punya ingin tahu yang besar. Jadi mari anak ibu, semuanya mari belajar di tahun ajaran yang baru ini. Ibu mengajak kamu semuanya untuk belajar sungguh-sungguh. Sekalipun ini daring ya aku belajar dari jaringan, tetapi mari semuanya. Mari semuanya sungguh-sungguh. Orang tuamu akan berusaha sekuat tenaganya untuk memenuhi segala kebutuhanmu, mengisi paketmu untuk kau bisa belajar. Jadi jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebagaimana Salomo ini, nakku, begitu dia bijaksananya.
ada satu kan ceritanya bagaimana dia memutuskan satu persoalan. Ketika ada dua orang ibu yang datang ke kerajaan Salomo pada saat itu dengan membawa dua bayi, satu mati dan bayi yang satu lagi adalah hidup. Kita buat bayi A mati, bayi B hidup. Lalu si ibu kita buat satu ibu Ani, satu ibu Ana. Mereka datang kepada raja. Untuk apa? Untuk menyelesaikan perkara, karena mereka berebut anak. Ketika mereka melahirkan bersama di satu tempat, mungkin ada yang menukar bayinya atau siapa kita tidak tahu. Tetapi ada satu ibu yang mengetahui bahwa anaknya lah yang mati, tetapi dia tidak mau melakukan hal itu. Untuk memutuskan itu, raja yang bijaksana ini melakukan sesuatu hal. Apa yang dia lakukan, aku? Dia memanggil prajuritnya, dia menyuruh mengambil bayi yang sudah mati, yang masih hidup itu untuk dipenggal. Lalu datang si ibu Ani yang punya bayi, dia berkata apa? Jangan penggal anak itu, tetapi biarkanlah dia hidup bersama dengan ibu itu. Lalu datang si ibu Ana, dia berkata apa, anakku? Penggal saja supaya semuanya tidak kebagian. Aku pun tidak dapat, dia pun tidak dapat. Itu kata si ibu Ana yang anaknya mati. Lalu bagaimana kata Raja Salomo? Dari perkataan itu dia bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana. Tidak mungkin seorang ibu mau membuat anaknya untuk dibunuh. Itu tidak mungkin. Walaupun itu tidak bersama dengan dia, asalkan melihat anakku itu. Itulah yang ada di dalam pikiran ibu Ani. Lalu ketika itu raja berkata, berikan anak itu kepada ibu Ani. Orang menjadi tercengang. Begitu luar biasa hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sejak itu terkenallah Raja Salomo dengan kemasyhuran hikmatnya. Terkenallah Raja Salomo dengan segala hikmat dan pengetahuannya. Sehingga sampai pada saat ini, nakku, hikmat Salomo itu selalu dibicarakan dan termasuk pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari anak-anak ibu semuanya, mari semuanya kesempatan yang ada ini, mari minta kepada Tuhan. Kamu hidup di dalam Tuhan, kamu bebas meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kamu berhasil kelak nanti di masa depanmu. Karena masa depanmu itu engkaulah yang menanamnya, engkaulah yang menaburnya, engkaulah yang membentuknya. Tidak bisa kami semuanya. Orang tuamu, guru-gurumu, guru sekolah minggumu, bahkan orang-orang di sekitarmu adalah membantumu untuk membentuknya. Tetapi yang membuat itu jadi adalah dirimu dan Tuhan yang merestuinya. Jadi buat anak-anak ibu semua di tahun ajaran yang baru ini, mari semuanya giat belajar ya anakku. Jangan sampai bertumpuk PR-nya. Nanti sesudah mau mid semester baru kerjakan tugas sistem SKS, sistem kebut semalam. Jangan ya anakku. Jadi setiap hari PR-nya dilaporkan kepada ibu guru. Supaya apa? Supaya kamu juga tidak terbeban sekali dengan tugas-tugas sekolah. Ingat aja bagaimana kamu sekolah dulu. Bangun pagi-pagi, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Demikian juga dengan sekarang. Bangun pagi-pagi. Hello ibu, hello sapa ibu di dalam daring kita. Sehingga selesai tugas jam 12, kita sudah selesai tugas. Kan begitu kan aku? Juga pulang sekolah demikian juga jam 12, jam 1 kita sudah pulang. Jadi ingat saja hal itu. Jadi biar kita terbiasa dengan kebiasaan kita. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kalau kita tidak mau menggalinya untuk diri kita sendiri, kita akan tertinggal sayangku. Jadi mari semua anak-anak ibu bangkit ya. Bangkit dari kebiasaan buruk yang sudah lama, yang kelas-kelas lama, untuk maju ke depan. Haleluya anak-anak ibu, semuanya diberkati dengan firman Tuhan ini. Ibu percaya anak-anak ibu
Ibu pasti mau melakukannya. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang bisa Ibu bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anak Ibu, semuanya bangkit berdiri. Kita sudah dengarkan firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Di dalam Tuhan juga kita harus bijaksana. Kita harus menyembah Dia supaya apa? Supaya Tuhan melihat siapa kita. Mari serahkan hatimu, mari angkat pujian dan sembah Dia. Kita mau berdoa kepada Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita sembah Dia. Haleluya. Kita angkat pujian, kita katakan tak usah kau takut. Haleluya. Tak usah ku bimbang.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh berhikmat dan berbijaksana. Sebagaimana Salomo Tuhan Engkau berkati ketika dia Bapa meminta hikmat dan pengetahuan. Biarlah ini dijadikan bagi anak-anak kami di dalam menjalani tahun pelajaran yang baru Tuhan. Mereka meminta hikmat bijaksana yang daripada sorga, sehingga mereka ketika mereka Bapa melakukan pelajaran mereka di dalam daring ini Tuhan, tolong anak-anak kami Tuhan, tidak ada kekuatan mereka, karena mereka mungkin takut Tuhan di dalam mempelajari pelajaran yang tidak berhadapan langsung dengan guru mereka. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Esa dan yang Maha Besar, Engkau mengetahui segala keperluan anak-anak kami. Tolong mereka semuanya Bapa, teguhkan mereka, berikan hikmat pengetahuan kepada mereka, agar mereka tidak terhilang Tuhan. Ketika pandemi ini sedang berlangsung Tuhan, biarlah mereka Engkau didik Tuhan, Engkau tuntun Tuhan, sebagaimana Daud Kau tuntun Bapa, sebagaimana Salomo Kau tuntun. Demikianlah tuntun anak-anak kami ini Bapa, anak-anak sekolah minggu kami ini, sampai kepada maksud dan rencana-Mu Tuhan. Tidak ada mereka yang gagal Tuhan, tidak ada mereka yang sia-sia Tuhan. Semuanya berhasil mereka di bidang mereka masing-masing nantinya. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan, kesehatan mereka Tuhan, kebutuhan mereka, banyak yang mereka perlukan Bapa di dalam belajar daring ini. Tetapi kami percaya bahwa Jehovah Jireh yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Berkati semua orang tua mereka, berkati segala pekerjaan orang tua anak-anak kami, baik itu yang ada di ladang, yang di kantor, baik yang di pasar Tuhan. Semuanya Tuhan tolong Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak ada kekuatan kami, tidak ada kemampuan kami Tuhan, tapi semata-mata hanya karena Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan mereka ke dalam tangan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah mereka, jauhkan dari segala pandemi ini. Sehat kuat mereka, diberkati. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya anak-anak ibu, mungkin ada anak-anak ibu yang baru pertama kali bergabung mengikuti ibadah online sekolah minggu kita. Mari semuanya kita berdoa. Mungkin ada yang sedang sakit ataupun yang sedang bermasalah, mungkin ada yang orang tuanya yang sedang bermasalah atau pekerjaan orang tuanya yang sedang bermasalah. Mari kita berdoa bersama-sama, karena kita tahu bagaimana Salomo meminta kepada Tuhan, dia juga memberikan kepada Salomo. Kita adalah Salomo-Salomonya Yesus yang kecil-kecil. Haleluya anakku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalau ada yang sakit di bagian paru, pinggang ataupun daerah mana di dalam tubuhmu, mari letakkan tanganmu, karena setiap orang yang percaya Tuhan berikan kuasa dan itu bisa menyembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan yang melalui tangan kita. Haleluya anak-anak ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang baru pertama kali ikut beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tidak tahu di mana mereka berada Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak jauh dari mereka. Engkau hanya sebatas doa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah mereka Bapa. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah orang tua mereka, berkatilah Tuhan pekerjaan orang tua mereka, bahkan berkatilah studi mereka, berkatilah Tuhan Yesus. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan, Tuhan jadikan dalam hidup mereka. Bahkan tuliskanlah nama mereka di dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. Berkati juga Tuhan anak-anak kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Apapun penyakit mereka Tuhan, mari Tuhan tolong mereka Bapa. Sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa. Engkau mampu untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Apapun penyakit mereka, walaupun sedang terbaring di rumah sakit Tuhan, mari Tuhan Kau pakai dokter dan suster yang merawat mereka, bahkan obat-obat yang mereka pergunakan untuk menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan yang menolong. Tidak ada Tuhan roh kematian bagi kehidupan mereka, tetapi semuanya sehatlah dalam perlindungan darah Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya di sekolah minggu, masih semangat kan? Mari kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kuasa-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasa-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kuasa-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasa-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. 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 Ya anak-anak ibu, kita tadi sudah menerima firman Tuhan. Dan saat ini kita mau memberi kepada Tuhan. Kita mau memberi sebagian daripada yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya kan aku siapkan tadi di awal tadi sudah ibu ingatkan semuanya supaya mempersiapkan persembahannya. Mari siapkan persembahannya yang terbaik agar Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Mari nanti persembahannya boleh diberikan kepada ibu guru sekolah minggu ataupun dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan ketika orang tua kita beribadah. Haleluya anak-anak ibu. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
kita menutup ibadah kita. Kita sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Mari kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita. Haleluya anak-anak ibu, jangan lupa minggu depan mari ibadah lagi bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Bawa lagi temannya beribadah ya nakku. Karena apa? Kalau kita membawa teman-teman kita beribadah, itu adalah kesenangan daripada Tuhan. Haleluya. Jadi biar tenang, Tuhan disenangkan, mari kita ajak beribadah supaya Tuhan juga senang melihat kita. Apa yang kita minta nanti Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan kembali kepadamu. Kami sudah sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Terima kasih juga Tuhan. Kami sudah Bapa memberi sebagian yang Tuhan telah berikan kepada orang tua kami. Berkatilah usaha pekerjaan orang tua kami. Apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil, beruntunglah Tuhan. Tidak ada belalang pelahap, tidak ada penyakit, tidak ada kegagalan yang bisa menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil bagian, yang berjerih lelah Tuhan, yang mengajari anak-anak untuk bisa beribadah Tuhan pada saat ini. Baik Tuhan Yesus yang mengajari pujian penyembahan, yang memakai multimedia Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Bahkan Bapa, anak-anak-Mu yang melayani musik, yang melayani pujian penyembahan, semuanya Tuhan berkati Bapa. Berkati studi mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berhasil, bahkan menjadi anak-anak yang sampai kepada maksud dan rencana Tuhan. Bahkan cita-cita mereka semuanya Tuhan, Engkau menyediakan tempat terbaik bagi kehidupan mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam masa depan mereka, di dalam nanti tempat mereka bekerja Tuhan. Tuhan sudah sediakan, karena mereka sudah menabur daripada masa muda mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang masih kuliah, mari Tuhan tolong mereka Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan Yesus nilai yang daripada-Mu Tuhan, nilai di atas rata-rata Tuhan. Bahkan yang terbaiklah Tuhan berikan. Bahkan pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kepada anak-anak kami yang belum bekerja. Berkati juga Tuhan sahabat kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang sudah orang tua Tuhan, berkati mereka, berkati anak-anak mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi